April dimulai pendaftaran untuk ujiannya, Mei seleksi administrasi, kemudian ada masa sanggah, Juni itu ujian seleksi kesempatan pertama. Bagi yang tidak berhasil itu Juli itu ada perankingan, jadi kita ada passing grade. Yang keempat, fokus P3K untuk sekolah negeri terlebih dahulu. Nah, ini maksudnya teman-teman ada prioritas dari masa kerja, usia yang sudah 35 tahun ke atas itu bagaimana ada perlakuan atau afirmasi kalau bahasanya anggota DPR tadi, ya, afirmasi ada perlakuan khusus untuk rekrutmen P3K tahun 2021. Mungkin itu yang untuk dijawab oleh Prof. Nunuk, disilahkan. Kemudian prioritas untuk sekolah negeri, iya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, memang saat ini, tahun ini itu adalah pemenuhan guru honorer di sekolah negeri. Kemudian kalau usulan untuk memberikan afirmasi bagi yang punya masa kerja lebih banyak itu nanti kami sampaikan. Tapi saat kemarin di keputusan Batselnas itu memang kita tidak memberikan perlakuan khusus buat yang senior atau yang sudah lama mengabdi, tapi kami mendampingi dengan memberikan pelatihan bagi guru-guru yang mungkin mempunyai keterbatasan di dalam mengerjakan soal. Nah, itu sebenarnya kami memberikan pendampingan dengan berbasis teknologi, akan ada latihan-latihan soal yang sejalan atau related atau sama dengan soal-soal yang akan diujikan nanti. Nah, ujian seleksi tadi untuk untuk ujian P3K itu berbeda dengan ujian CPNS yang sebelumnya, karena tidak ada seleksi SKD nggak ada, seleksi kompetensi dasar nggak ada, yang ada hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nah, nanti tipe konten ujiannya itu adalah kompetensi teknis, jadi harapannya kan kalau kompetensi teknis, guru yang sudah mengajar di mata pelajaran itu sekian lama pasti lebih unggul dibandingkan dengan guru-guru baru, karena memang di sini konten seleksi itu bukan SKD, tidak ada SKD, tapi hanya seleksi kompetensi teknis sesuai dengan mapel mereka. Kemudian ada tes bakat skolastik atau tes penalaran, itu tentu yang senior itu pasti lebih menguasai. Kemudian ada tes manajerial, sosiokultural, dan ada wawancara yang akan dijawab secara tertulis. Jumlah soalnya nanti sekitar 150, dan bobot yang paling tinggi itu 60%-nya itu adalah kompetensi teknis, mata pelajaran dan bakat skolastik atau penalaran. Kami berpikir guru-guru yang sudah mengabdi lama, sudah malang melintang di mengajar itu mempunyai pasti unggul di bidang kompetensi teknis. Itu kira-kira ya. Jadi kami berpihak kepada murid dan guru juga. Jadi berpihak pada murid itu agar murid mendapatkan guru-guru yang kompeten, kemudian juga memberikan ruang bagi yang memang punya kompetensi, guru-guru yang punya kompetensi dari segala usia untuk ikut bersaing, tapi tetap memberikan perhatian khusus pada guru-guru seluruh dengan memberikan latihan ujian dan memberi kesempatan jika gagal belajar dari kegagalan untuk mempelajari soal-soal tadi untuk dipelajari seleksi berikutnya. Nah, rencana pelaksanaan itu Januari itu Kemendikbud tentang kualifikasi pendidikan guru P3K itu akan diumumkan. Ini baru kira-kira ya, Februari itu materi pembelajaran yang teman-teman calon guru yang ikut seleksi sudah bisa mengakses. Bulan Maret itu formasi final dari Kemenpan RB, final, kemudian ada sinkronisasi formasi oleh BKN, validasi oleh Pemda. Jadi Pemda yang sudah mengajukan formasi nanti akan memvalidasi yang formasi yang diajukan ke Kemenpan disetujui, kemudian Pemda akan memvalidasi, Pemda dan Kemendikbud. April dimulai pendaftaran untuk ujiannya, Mei seleksi administrasi, kemudian ada masa sanggah, Juni itu ujian seleksi kesempatan pertama. Bagi yang tidak berhasil itu Juli itu ada perankingan, jadi kita ada passing grade tapi ada perankingan juga, perankingan dan pengumuman dan masa sanggah.
Jika ada yang keberatan, masih ada masa sanggah. Agustus itu pemberkasan yang lulus ujian pertama, daftar ulang. Oleh yang tidak lulus ujian pertama, silakan daftar ulang lagi, memilih formasinya di mana. Kemudian setelah itu September itu ujian seleksi. Jadi dari Juni dan September itu ada kesempatan Juni, Juli, Agustus untuk belajar lagi apa yang sudah dilihat gagal tadi. Kemudian Oktober itu perankingan lagi, pengumuman dan masa sanggah. November pemberkasan yang lulus ujian kedua, daftar ulang oleh yang tidak lulus ujian kedua. Kemudian Desember itu ujian seleksi ketiga. Sebenarnya itu kami berpikir untuk memberikan kesempatan 4 kali, tapi melihat lini masa waktu itu tidak memungkinkan untuk 4 kali. Nah, di sini nanti Kemendikbud yang akan menanggung seluruh biaya penyelenggaraan ujian seleksinya, supaya daerah tidak terbebani dengan biaya dan fokus pada pengajuan formasinya. Dan passing grade yang tadi saya sampaikan ditetapkan oleh panitia, bukan oleh Kemendikbud. Panselnas dan diumumkan bulan Januari. Kira-kira passing grade-nya itu berapa? Nah, itu kira-kira. Yang kedua, PPG. Mas Menteri sudah menyatakan bahwa tenaga honorer yang di sekolah negeri di pedesaan atau pegunungan ini sangat sulit atau sangat mendapat perhatian yang lebih begitu. Nah, ini bagaimana solusinya? Yang ketiga, SK Bupati. SK Bupati ini memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman honorer karena kemarin itu bahasa yang di daerah itu tidak terbitnya SK Bupati itu karena terkendala oleh PP 48 tahun 2005. Bagaimana dalam PP itu menyatakan bahwa tidak boleh ada pengangkatan yang dilakukan oleh PPK atau Bupati. Nah, sedangkan terbitnya SK Bupati itu bisa digunakan untuk pengusulan NUPTK, untuk PPG, teman-teman yang sudah lulus pretest PPG itu bisa melanjutkan menuju PPG jika mereka punya SK dari Bupati, dan SK itu juga untuk penggajian BOS. Nah, ini mohon ada tanggapan dari Kemendikbud atau dari Mas Menteri nanti. Kalau tidak ada alternatif SK Bupati tidak bisa, apa yang bisa digunakan untuk 3 kesempatan yang bisa diberikan untuk honorer. Mungkin itu yang untuk dijawab oleh Prof. Nunuk, disilahkan. Terima kasih Pak Sony. Jadi tadi untuk yang pertama, khusus untuk honorer itu memang pemberi kerja itu adalah dari PPK, pejabat pembuat komitmen atau pejabat pembina kepegawaian daerah. Jadi memang saya sih sangat mengharapkan keberadaan organisasi guru seperti ini yang mengadvokasi bagaimana bisa memberikan tekanan pada pemerintah daerah untuk mendaftarkan. Biasanya tuh begini Pak, mereka tidak mendaftarkan atau tidak ada SK dari PPK itu ketakutan untuk memberikan kesejahteraan. Jadi kalau udah dapat SK PPK nanti takutnya menjadi beban oleh PPK itu, baik di swasta misalnya, negeri atau guru-guru itu untuk menuntut haknya. Itu ketakutannya, sehingga SK dari PPK itu yang sampai saat ini menjadi kendala. Nah, sementara kami kalau di aturan tentang guru honorer itu memang kan pemberi kerja itu adalah di daerah. Ini yang menjadi agak sedikit problem ketika kami itu juga menyalurkan bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah itu kan kita sebenarnya kepinginnya dari pusat, data di Dapodik ada yang di bawah 5 juta siapa langsung dikasih jebret gitu. Ternyata nggak bisa seperti itu, karena memang yang bisa mengusulkan itu adalah daerah yang punya guru honorer itu adalah daerah setempat. Nah, ini tentu kekuatan organisasi ini yang memberikan mendekati daerah agar bisa mendaftarkan guru-gurunya itu atau bisa menetapkan mengeluarkan SK PPK bagi guru-gurunya. Kami dari pusat sangat berharap ini tuh terdata, karena kalau sudah masuk Dapodik apalagi NUPTK itu kan kami mudah untuk mengontrol sebenarnya ini kurang apa, di sana kurang apa, kualifikasinya guru yang kurang di sekolah mana, itu penting. Sehingga bagi kami Dapodik ini menjadi kunci. Kami kurangi semua syarat, tapi Dapodik itu adalah penting karena dengan ada kami tidak tahu misalnya sekolah mengangkat guru kemudian tidak didaftarkan di Dapodik, ya kami tidak tahu dia ada punya guru yang harus kami pikirkan karena kami hanya berangkat dari data pokok pendidikan.